Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, wabarakatuh. Sehat, Pak. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak Bapak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, keluarga kalian dalam keadaan sehat. Ya, begitu juga mohon doa juga untuk guru-guru kalian yang ada di sini supaya kami di sini sehat dan juga keluarga dalam keadaan sehat. Mohon didoain juga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang besaran satuan dan pengukuran ya, masih di bab kedua. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ini pokok bahasanya, angka penting. Pernah dengar sebelumnya angka penting? Enggak, Pak. Barusan Bapak ngomong nggak dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar kan? Iya. Jadi yang mau dibahas itu di bagian angka penting itu, yang pertama adalah definisi angka penting, yang kedua aturan angka penting, kemudian yang ketiga adalah operasi angka penting. Ya. Jadi kita akan bahas tentang 3 poin ini. Nah, adapun yang menjadi indikator pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah belajar ini, pertama kalian mampu nanti menjelaskan angka penting. Kemudian mampu menjelaskan aturan angka penting. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang operasi angka penting. Jadi setelah belajar ini mudah-mudahan 3 indikator ini bisa kalian kuasai ya. Oke, Bapak masuk yang poin yang pertama, angka penting. Jadi kalau baru pertama kali dengar sekarang apa itu angka penting? Maka Bapak jelaskan, angka penting itu adalah semua angka hasil pengukuran. Jadi kalau kalian mengukur sesuatu ya pakai alat ukur, terbaca nilainya, maka nilai yang terbaca pada alat ukur tersebut itu semuanya adalah angka penting ya. Jadi angka yang didapat dari hasil pengukuran itu namanya angka penting. Jadi dalam hasil pengukuran itu ada angka pasti dan angka taksiran. Ya. Jadi ada angka pasti, ada angka taksiran. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah aturan dalam angka penting. Jadi yang pertama, aturan yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 itu termasuk ke dalam angka penting. Jadi kalau kalian ngukur ya, dapat angka misalkan 5,763 gram. Berarti ini nimbang lah ya, ngukur massa benda. Ditimbang, kemudian terbaca di alat ukurnya 5,763 gram. Nah, maka 5,763 itu kan nggak ada angka 0 di sini ya. Angkanya semua bukan angka 0 nih kan. Maka keempat angka ini adalah angka penting. Berarti ada berapa jumlah angka pentingnya? 4. Iya, Pak. ada 4. 4, Pak. Iya, 4. ada. Nah, sekarang kan ini Bapak jelaskan nih. Angka hasil pengukuran itu terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Yang mana angka pastinya? Angka pastinya itu yang 5. Iya, angka pasti 5. Kemudian taksirannya angka taksir. Iya.
Jadi taksiran itu Yang di belakang koma. yang Di belakang koma. ya yang di belakang koma, koma. Pak. Ya. Atau ini kemudian masuk yang kedua, angka penting aturannya. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Misal nih, ini 305,007. Ini kan di antara angka yang bukan 0, ini ada angka 00 di sini ya. Nah, ini dihitung sebagai angka penting. Berarti ada berapa angka pentingnya? Ada 6, Pak. Ada 6. Pak. Iya, Ada 6, minum Pak. ya. Oke. 6, Pak. Ya, nampak apa? Ada 6. Yang ya, 6 ya. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan di sebelah kanan tanda desimal. Itu termasuk angka penting. Nah, misal nih, ini kan yang di sebelah kanannya, ini angka bukan 0 nih. 82,00 gram. Jadi yang 000 ini, yang 3 biji ini, nolnya, ini termasuk angka penting. Jadi di sini berapa angka pentingnya? 5, Pak. 5, Pak. Iya, 5, Pak. 5. 5, Pak. Nah, inilah yang perlu kalian ingat. Yang mana-mana aja angka penting itu. Terus, ini bukan angka penting. Yang pertama, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal. Maksudnya enggak dibatasi dengan tanda koma di sini. Iya, Pak. 8.200. Nah, 8.200 ini kan ada 00-nya di sini nih. 0 yang 2 biji ini itu tidak angka penting, bukan angka penting. Berarti angka pentingnya ada berapa? 2, Pak. 2. Ada 2, Pak. Ini 2 angka pentingnya. 2. Kecuali gini, 8.200 dikasih tanda di bawahnya, tanda garis. Kalau 8.200 ini dibikin seperti ini, ada tanda garis di bawah 0 yang pertama, maka ini adalah angka pentingnya menjadi 3. 3. 3. Ya, menjadi 3. Paham? Paham, Pak. Ya. Tapi kalau tidak ada tandanya, tidak ada garis bawah di bawah nolnya, maka 8.200 itu 2 angka pentingnya. Ya. Iya. Oke. Kemudian, apalagi yang bukan angka penting? Nah, ini. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil daripada 1, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Nah, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, di sebelah 4 nih ya. Berarti kan 0000 ini itu tidak termasuk angka penting. Jadi ini tidak dihitung angka penting. 0,0000 ini nggak termasuk angka penting. Berarti angka pentingnya ada berapa? 2, Pak. Bapak. 2. Iya, 2 ya. Jadi angka pentingnya ada 2. 4 dengan 3. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Ya, gampang kok ya. Iya. Nah, selanjutnya aturan pembulatan nih, pembulatan. Bapak yakin kalian sudah paham lah pembulatan. Bapak ulang aja lah dikit nih. Jadi pembulatan itu jika lebih dari 5, batasnya kan 5 itu. Tengah-tengahnya ya. Bulatkan ke atas. Jika kurang, ya dihilangkan. Berarti ke bawah dia bulatannya. Nah ini yang perlu Bapak garis bawahi poin yang kedua sih sebenarnya. Mana tahu waktu SMP dulu belum diajarkan ya. Jika tepat angka 5 misalkan. Jadi angka sebelumnya bilangan ganjil maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau angka sebelumnya merupakan bilangan genap maka dibulatkan ke bawah.
Nanti contohnya kita tunjukin. Misal nih ada angka 4,638. Kalau dibulatkan Menjadi 5. menjadi 2 di belakang koma deh. 2 di belakang koma. Jadi berapa tuh kalau dibulatkan? 5, Pak. 4,6. Masih dipakai angkanya 2 di belakang koma. Ini kan 3 di belakang koma. Bapak mau bulatkan menjadi 2 aja. 4,6. 4, 60. 4, Pak. 60. 64, Pak. 6. 60. Ini 4, Pak. kita mau bulatkan 3 ini 60. tetap 3 atau 4 kan gitu pilihannya kan? Iya, 4, Pak. Pak. Berarti 4,6 4, Pak. 60. 64 ya. Karena ini kan 8 itu lebih dari 5. Kan batasnya 5 tadi. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nomor 2, 7,823. Kalau dibulatkan menjadi berapa? 7,8. Di belakang koma. 1,82, Pak. 2, Pak. 82 ya. Ya, Dua. Pak. Kita mau bulatkan 2-nya ini. Mau dibulatkan tetap 2 atau naik menjadi 3 kan gitu ya. Kita lihat angka setelah 2-nya. Angka setelah 2-nya kan 3. 3 itu di bawah 5 kan? Iya, Pak. Nah, dia dibulatkannya gini. Tetap berarti 82 jadinya. Nggak naik ke 3. Ketiga. 2,475. Jadi berapa? 2,48. 4. 8, Pak. 2,48. Pak. Iya, 48 ya. Kenapa pilihannya 48 bukan 47? Karena kan Sebelumnya bilangan ganjil, Pak. Iya. Ini bilang kebetulan batasnya 5 ya, pertengahan. Jadi kalau batasnya 5, kita lihat angka sebelum angka 5-nya. Bilangannya genap atau ganjil. Kalau ganjil, maka dibulatkan ke atas. Maka 7 menjadi 8. Tapi kalau genap, maka dia ke bawah bulatkannya ya. Gitu. Nih. 9,265 dibulatkan menjadi berapa? 9,2. 25. Kok tambah sedikit? 26. 27, Pak. 27. Kayak gini. 27, Pak. Ini 7. angka sebelum 5 9,26, itu Pak. bilangan genap atau ganjil? Genap. Pak. Kalau genap, dia dibulatkannya ke bawah. Maksudnya ke bawah pilihannya kan, kalau akan ini pilihannya angka 6 atau angka 7. 6, Pak. Nampak. Kenapa? Ya. 9,26. 6. Paham? Tambah. Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke operasi angka pentingnya. Yang pertama, untuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi kalau lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturannya, aturan pembulatan yang tadi. Jadi angka taksiran itu angka yang terletak paling ujung atau paling belakang dari deretan angka-angka. Contoh. Lihat nih. 2,234 mm. Di sini Bapak merahin angka 4-nya. Berarti yang jadi angka taksiran adalah 4. Sudah? Kalau Bapak tanya ini berapa angka pentingnya? Pentingnya 2,2. 2,2.
Empat, Pak. Bapak tanya jumlah angka pentingnya ada berapa ini? 2,2. Ada 4, Pak. 4, Pak. Ini 4 angka pentingnya ya. Oke. Kalau 2,0343 5, Pak. 5 Pak. ya, ini 5 Pak. Pak. Oke. Sekarang ini ada angka taksiran. Ini ada angka taksiran juga 2,0343. Kalau dijumlahkan hasilnya kan 4,2683 kalau dijumlahkan. Yang merah ini berarti angka taksirannya ada berapa? 2 Pak. Ada Ada 2, dua. Pak. 2 Pak. Kalau dalam operasi penjumlahan atau pengurangan itu nggak boleh 2 angka taksirannya, Oh, 1. harus 1. Maka ini harus dibulatkan. Bulat. Maka dibulatkanlah menjadi 4,268. 8. 8. Gitu. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham Pak. Pak. Paham. Contoh yang kedua sama kayak tadi juga. Ya. Ini angka taksirannya 6, ini angka taksirannya 8. Kalau dijumlahkan 210,682. 8 sama 2 di sini 2 angka taksirannya. Maka harus dibulatkan ya. 68. Jadi 1 angka taksiran. Iya, berarti dibulatkan 8 ya. 82. Karena angka 2 ini ujungnya. Paham sampai sini untuk penjumlahan pengurangan? Paham, Pak. Pak. Oke, paham ya. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian. Kalau dia perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut, maksudnya hasil perkalian atau pembagian nih, itu sama dengan angka penting yang paling sedikit. Selebihnya dibulatkan. Contohnya gini, 5,24 itu angka pentingnya ada 3. 2,5 angka pentingnya ada 2. 2. Nah, hasilnya itu harus 2 angka penting. Kenapa? Karena memang secara aturan itu banyaknya angka penting, hasil operasinya itu harus sama dengan angka penting yang paling sedikit di soalnya. Ini kan ada 2 bilangan yang mau dikalikan. Yang satu 3 angka pentingnya, yang satu 2 angka pentingnya. Maka hasilnya itu ditengok dari angka penting yang paling sedikit. Gitu. Jadi kalau dikalikan kan ini hasilnya 13,100. Kalau 13,100 ini berapa angka pentingnya? Ada 5, Pak. 2, Pak. 2. 5. Ayo. 13,100. 5, Pak. 3. Ada 5, Pak. 5, Pak. Ada 5. Ada 5, Pak. Ada 5. Ada 5, Pak. Kalau 13.100 ada berapa angka pentingnya? 2, Pak. Ada 3 Pak. ada 3, Pak. 3 Pak. 3. Nah, tadi kan? Kalau koma, angka nolnya termasuk angka penting. Udah? Udah, Pak. Jadi kalau hasilnya kan 13,100. Ini 5 angka pentingnya. Nah, ini harus diubah. Karena operasi angka penting untuk perkalian pembagian itu ditengok dari jumlah angka penting yang paling sedikit di soalnya. Makanya harus diubah menjadi 2 angka penting. Berarti harus dibulatkan. Maka 13,100 dibulatkan menjadi 13. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Paham. Nah, jika didapat nilai yang sangat besar ataupun nilai yang sangat kecil, penulisannya dapat dinyatakan dalam bentuk 10 berpangkat atau notasi ilmiah. Nah, nanti ada nilai yang sangat besar, misalkan angkanya segini,
Berapa lah itu nolnya tuh? Total nih. 3, 6, Berapa nih nolnya nih? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 ya? 18. 18. 18. 18 ya. Iya, Jadi Pak. ini bisa diubah ke bilangan berpangkat. Nah, ini berapa angka pentingnya ini? 14 Pak. Benar ya? 2. Berapa angka pentingnya? Bapak. 2. 20 Pak. 2 ya. 2. Dua Pak. Jadi ini bisa kita ubah penulisannya menjadi pakai bilangan berpangkat atau notasi ilmiah. Nanti notasi ilmiah Bapak ajarkan lebih lanjut ya setelah materi ini ya, di pertemuan berikutnya saja. Ini pengantarnya saja. Nah, ini kan sebenarnya 14 kali 10 pangkat 18. Gitu ya. Ya Pak. 14 kali Iya, 10 Pak. kan. Tapi Iya. kalau dalam notasi ilmiah ini nggak boleh ditulis 14. Jadi dalam notasi Satu. ilmiah itu dia angka di depannya ini atau bilangan realnya ini itu kisarannya 1 sampai 9. Maka ini harus diubah menjadi 1,4 1,4 kali 10 kali pangkat 10 18. 18. 18. oh, 18. 19 Pak. Iya. Jadi 19. 19. Nah, dikomakan. Bisa? Bisa, Pak. Pak. Ini maksudnya kalau dia terlalu besar atau terlalu kecil 0,000000 sampai capek lah nyebutkan nolnya. Itu bisa diubah pakai notasi ilmiah. Gitu ya. Bapak hapus dulu. Ini ada contoh penulisan operasinya. Ah, ini. Oke, ini 38 dibagi 0,05. 38 itu 2 angka pentingnya. 0,05 ini 1 angka pentingnya. Maka kalau dibagikan hasilnya kan 760. 760 itu berapa angka pentingnya? 2. 3. Ada 2 Pak. Ada 2 Pak. 2 Pak. 2. 2 Pak. 2 angka Pak. pentingnya ya. 2. Sedangkan ini harus diubah menjadi 1. 1, ya kan? Kan yang paling sedikit 1 ini di soal. Iya, Pak. Nah, maka harus dibuat menjadi dibulatkan 760 itu dibulatkan ke atas berarti menjadi 800. 800 kan 1 angka pentingnya kan? Iya, Pak. Nah, boleh 800 atau diubah ke notasi ilmiah 8 kali 10 pangkat 2. Jadi jumlah angka pentingnya dilihat dari yang bilangan ininya, yang bilangan dekatnya ya. 10 pangkatnya nggak dilihat. Nah, ini kan 1 angka pentingnya. Gitu. Nah, itu untuk perkalian atau pembagian. Kemudian yang terakhir, pemangkatan atau penarikan akar. Banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Maksudnya gini. 25 kuadrat. Ya, 25 kuadrat. Ini kalau 25 berarti kan angka pentingnya berapa? 2 Pak. 2. 2 kan? Maka hasilnya itu harus 2 juga. Kalau 25 kuadrat itu kan hasilnya 625 Milimeter. milimeternya kuadrat lah juga ya kalau dikuadratin kan. Iya. Iya Pak. Nah ini kan kalau 625 berapa angka pentingnya? 3. 3, Pak. 3. 3, Pak. Maka ini harus dibulatkan Jadi 2. menjadi 2. Berarti harus ditulis berapa ini? 62 Pak. 63, Pak. 63. 62, Pak. Jangan sempat mengubah nilai. Ini 625 loh. Kalau diubah jadi 62, lain hasilnya. Masa 600-an jadi 60 jadi puluhan?
Apa Pak? Apa? 16 100 Pak. 620. 620 ya. 620. Kenapa 20? Karena itu Karena dibulatkan Pak. Bulatkan. kecil. Seandainya hasilnya 635 jadi berapa? 40. 40 Pak. Iya, 640 ya kan? Bilangan genap. Nah, ini kan angka 5, angka sebelum 5 bilangan genap. Bilangan genap. Berarti dia dibulatkannya ke bawah, jadi 620. Bisa? Bisa, Pak. Coba bisa Pak. Oke, selanjutnya 123 kuadrat. Angka pentingnya ada berapa? 3 Pak. Tiga Pak. Maka yang harus dibulatkan 3 ini jadi 3. Jadinya berapa nih? 15.100. 15.000. 15.100. Ya, 15.100. 100. Dari 3 angka pentingnya. Kan 3 angka pentingnya kan? Iya. Bagus. Selanjutnya berapa itu? 5.625. 5.625. 5.625 diakarkan kan hasilnya 75. Iya, Pak. Iya. Kalau ditulis 75 benar nggak? Tidak Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena angka pentingnya tidak Pak. Iya, karena di soal angka pentingnya ada berapa nih? Ada 4 Pak. Ada 4. Maka hasilnya harus 4 juga. 4. Ini 2. Berarti jadi berapa di sini? 75,00. Iya. 5,00. Iya, good. 75,00. Tambahkan koma 00. Selanjutnya, akar 18 itu 4,24264. Dibulatkan menjadi 42. 2 Pak. Iya, 4,2. Koma 2. Ya kan? Iya. Pak. Betul. Selanjutnya, akar 57 itu 7,55. Dibulatkan jadi berapa? 7,6. 7,5. 7,6. 6. 7,6 Pak. 7,6. Maka sebelum 5 ganjil. Ya kan? Iya Pak. Oke. Yang terakhir nih, ada contoh soal. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita yang telah Bapak jelaskan. Berapa jumlah angka pentingnya? 5, Pak. 5 Pak. Iya. 5 Pak. Nah, ya. Nomor 2 berapa angka pentingnya? 2, Pak. 2 Pak. Ada 2 Iya. Pak. Good. 2, Pak. Nomor 3 berapa angka pentingnya? 7, Pak. 7, Pak. Iya, 7. 7 Pak. Berapa angka pentingnya? 4. 4. 4. Karena di sini ada tandanya. Berarti batasnya sampai sini. 4. Kalau 4, maka dibulatkan jadi berapa? 12,37, Pak. Kenapa? 37 ya. 6-nya jadi 7. Oke. Yang terakhir. Berapa itu? 245,320 ditambah 74,4. Ditambah ini ya. Berarti 0, 2, 7, 9, 1, 3. Oke, berarti ini kan 3 319,720. Ini harus dibulatkan jadi berapa?
320, 319,7. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa, ini deh terakhir nomor 6. Nah, 120 cm. ini kan kalau pembagian masih ingat kan? Ini 1 angka pentingnya, ini 3 angka pentingnya. Hasilnya kan 2 angka pentingnya ini kan. Ini. Harusnya berapa? Jadi 0,01. Harusnya 1 angka pentingnya hasilnya kan? Yang paling sedikit kalau pembagian kan? Maka ini jadi berapa? 0,2. 0,02 Pak. 0,02. Oke, 0,02 berapa angka pentingnya? 1. Berarti udah benar. Nah, berarti udah benar ya. Jadinya 1 angka pentingnya. Seperti itulah kira-kira untuk pembahasan angka penting. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Ya, Oke deh. Pak. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Karena waktunya juga sudah habis ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.